الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi faqaha fi dinihi man safahu minal ulama'il a'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabil ladzina hum ashabihadz zulam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tanwi khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman albi kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa baban kunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan sahib hadzal kitab wa usul wa furanallahu yuri darajatin fil jannati alaina min barakatihim wa ulumihim wa masrarim wa nafa'na bid-din wa dunal akhirah wa anallahu lana walidina wa sayyidil masyayikhin mu'allimin ahbabina al-mahbubin wa jami' ikhwanina akhawatina abna'ina manatina zawjatina lama aswana bid-du'a wa lam nasana habbaina wa li hadhihi al-jama'ah anallahu lana wa iyyahum bis-sihhah wal 'afiyah was salamah was sa'adah wal barakah was sakinah bi jahi sakinil madinah thumma ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap dewan kemakmuran masjid dan para guru, para orang tua kami, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan dia yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita jumpa kembali untuk menjaga istiqomah kita dalam majelis ilmu, majelis mujahadah kita khusus di bulan suci Ramadan, seperti yang disampaikan pengurus diadakan tiap Rabu dan hari Ahad. Alhamdulillah. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa khalaqallahu an-nura yaumal arbi'a. Dan Allah ciptakan nurnya itu pada hari Rabu. Mudah-mudahan nih dengan kita duduk di majelis ilmu di hari Rabu, Allah karuniakan nurnya kepada kita semua.
nur ilmu, nurul Quran, nur siam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan majelis kita, tetap kita baca sedikit saja apa yang tertera dalam kitab yang saya bawa ini, kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadha lana bihi wa bi barakatihi wa maghfara lahu masyayikhil masyayikhina amin. Kitabus Siyam wa syara'itu wujubis siyam arba'atu asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Wa syara'itu, dan syarat-syarat wujubis siyam, kewajiban puasa, arba'atu asya, itu ada 4 hal. Syarat wajib puasa ada berapa? 4. Pertama, al-islamu, dia seorang muslim. Islam, seorang muslim. Wal bulughu, baligh, dewasa. Wal aqlu, dan berakal. Wal qudratu 'ala shaum, dan ada kemampuan untuk puasa. Wallahu a'lam bishawab. Dah segini aja bacaannya. Selesai udah ngajinya. Selesai ngajinya. Ya. Asyamu lughatan al-imsak. Puasa itu dari segi bahasa maknanya adalah al-imsak, artinya menahan diri, ya. Jadi menahan diri. Syar'an, secara istilah syara' apa? Al-imsaku an syahwatai, menahan diri dari 2 syahwat, yaitu syahwat batan dan syahwat faraj. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Min tulu'il fajri shadiq, dari terbit fajar shadiq ila ghurubi syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari. Biniyati taqarrubu ilallah, dengan niat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan sedikit kita membahas atau membaca kitab tentang puasa ini, mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah naikin kelas kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, masalah lebih jauh, lebih dalam, lebih luas lagi, yaitu kan masalah waktu, nambah lagi nanti begitu. Ya, yang penting kita ada usaha untuk membekali diri. Ya, kita ibadah puasa, kita bekali diri dengan fikih tentang puasa. Ya, fikih tasawuf, fikih yang mengarah kepada penyucian diri atau tasawuf, biar ibadah kita lebih berasa gitu, ya. Enggak sekedar ibadah kosong gitu. Waqad furidis syiyam fi syahri Sya'ban min as-sanati tsaniyah lil hijrah. Kewajiban puasa ibu bapak itu diwajibkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1445. Berarti 1443 tahun yang lalu kewajiban puasa ya, diwajibkan. Shaumar Rasul SAW 9 sanawat. Sementara Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW berapa lama beliau berpuasa selama hidup beliau? Selama 9 tahun. Bapak-bapak udah berapa lama ini puasa? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, iya. Luar biasa. Ada Nabi kita cuma 9 tahun. Lalu kemudian hukum siyam, jelas hukum puasa fardhu ain ala kulli muslimin wa muslimatin mata tawafarati syurut. Kewajiban puasa itu fardhu ain atas setiap muslim dan muslimah selama berkumpulnya syarat-syarat gitu. Jadi syarat wajibnya ada semua, berarti kena kewajiban. Mana dalilnya? Nah, jadi biar kualitas ibadah kita ini benar-benar ya mesti tahu. Ya, dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya pasti Bapak Ibu sudah pada hafal ya. Ini ayat termasuk ayat sempurna.
Saya tanya dulu Bapak Ibu, rukun agama kita ada berapa? Saya ulangi lagi, orangnya banyak gak ada suaranya, saya jadi ngeri ini. Rukun agama kita ada berapa? Ada yang jawab 2, 3, 4. Lah kayak merek, oh noan merek kan. 2, 3, 4 ya. Belum kompak. Rukun agama Islam ada 3. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Ini ayat sempurna. Rukun agamanya ada semua. Melalui kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah kandungan rukun iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa, ini kandungan rukun Islam. La'allakum tattaqun, ini kandungan rukun ihsan. Betul memang bahwa rukun Islam melalui kutiba alaikumusiyam turunannya adalah takwa. Tetapi makna takwa itu sendiri hakikatnya adalah turunan daripada rukun ihsan. Bagaimana membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah melalui nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi komplit nih ayat nih ya, dipegang dulu nih ya. Biar sempurna kita baca lagi satu hadis ya. Tadi ayat Quran, yang kedua hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ini didirikan atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah adalah syahadatain ya. Wa iqamis sholati, menegakkan salat, wa ita'iz zakati, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji, wa shaumi ramadan, dan puasa bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, lebih lengkapnya lagi kita perhatikan apa yang menjadi pidato baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Sya'ban. Ya, tersebut dalam sebuah hadis riwayat Salman Al Farisi. Qala khatabana Rasulullah SAW, telah berpidato kepada kami Rasulullah SAW akhir yaumin Sya'ban, hari terakhir di bulan Sya'ban. Gitu. Apa kata baginda Rasul? Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adzallakum syahrun azim, sungguh kalian segera dinaungi oleh bulan yang agung. Ramadan bulan agung. Syahrul mubarak, bulan Ramadan bulan penuh berkah. Fihi lailatul khair min alfi syahr, di dalamnya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian 20 tahun aja puasa Ramadan, ya, dari 20 tahun 10 kali aja dapat kemuliaan Lailatul Qadar, berarti 83 kali 10 sama dengan 830 tahun kualitatif umur Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, amin ya robbal. Kalau soal ngitung-ngitung mah enak aja, kita kalau ngitung yang enak-enak aja udah, iya, ngitung yang enak-enak aja sebagai motivasi penyemangat. Faradallah siyamahu, Allah wajibkan berpuasa. Dalam riwayat lain itu ada siyamana harihi, berpuasa di siang harinya. Wa ja'ala qiyamal lailati tatawuan, dan Allah anjurkan kita qiyamul lail sebagai bentuk ketaatan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu kan ada ya. Dan dari sebagian malam kita dianjurkan untuk fatahajjad, bersungguh-sungguh salat tahajud gitu. Ila akhir ayat. Faman tatawwa'a fi bi khoslatin minal khair, maka siapa orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, karena kaman ada faridatan fima siwa, maka pahalanya sama dengan dia melakukan amal wajib pada bulan lain. Jadi Ramadan, ibu-ibu ngerjain amalan sunnah. Apa amalan sunnahnya? Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha. Itu sekali sholat duha misalkan, maka pahalanya setara dengan ibu bapak melakukan amal wajib pada bulan lain. Ya Allah, amin ya robbal.
Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Sebaliknya, siapa orang yang melakukan amal wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan melakukan amal wajib 70 kewajiban pada bulan yang lain. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi kita selesai sholat wajib, sholat subuh di bulan Ramadan. Di hari keberapa ini? Hari ke-9. Sekali sholat subuh tadi, pahalanya tadi berapa? Pahalanya sama dengan Bapak Ibu melakukan sholat subuh 70 kali sholat subuh. Ya Allah, alhamdulillah. Ini hadis rada-rada bahaya gitu. Akhirnya besok ada yang kagak sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh? Kemarin masih banyak 70, masih ada sisa 69. Ya, ya Allah. Enggak, mudah-mudahan enggak begitu ya. Wa huwa syahrus sabr. Ramadan adalah bulan kita meningkatkan sabar. Wa sabru thawabul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasat, dia Ramadan juga bulan tenggang rasa. Wa syahru yuzdadu fihi rizqul mu'min. Ramadan juga bulan ditambahkan rezeki orang beriman. Amin ya rabbal. Bahkan bukan cuma orang beriman, orang-orang non muslim pun rezekinya bertambah enggak? Kalau nggak percaya, lihat di Bintaro, di BSD yang jualan takjil banyak yang bukan muslim. Bener nggak? Bu Allah, di BSD, ya di BSD tuh, mereka mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Manfaat para iman. Siapa orang memberi makan bagi orang berpuasa, karena maghfiratan lidzunubi, maka itu menjadi ampunan dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya yakin ada jadwal pasti. Tiap masjid biasanya ada jadwal. Hari ini kelompoknya Bapak Anu, Ibu Anu gitu kan, untuk memberikan buka puasa ya. Maka itu diniatin betul-betul, diniatin taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka rizki yang Bapak Ibu keluarkan itu menjadi kafarah lidzunubi, adalah pengampunan dosa-dosa buat Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Apalagi 29 juta buat santunan yatim ya. Baru dapat 5 juta, masih kurang 24 juta lagi. Insya, yakin nggak nyampe? Saya nggak yakin nyampe, saya yakin lebih. Kurang berapa tadi? Nyampe nggak? Saya nggak yakin nyampe, saya yakin lebih. Ya maksudnya kalau saya yakin lebih, inget-inget jatahnya ya. Hari apa itu? Besok? Tanggal 31 ya, masih lama ya. 31 lebih insya Allah. Malah bisa jadi 31 juta ntar. Berapa tadi? 29 ya. Tanggal 31 dapat ntar 31 juta. Sampai mana tuh ini kalau udah ngurusin duit ini repot tuh. Kana maghfiratan lidzunubi wa itqu raqabati minan nar. Selain pengampunan dosa juga menjadi dibebaskannya dari siksa neraka. Tuh. Jadi tibang ngasih kolak, tibang ngasih lontong dan kawan-kawannya, dibebasin dari api neraka. Amin ya rabbal. Pokoknya ngomongin Ramadan mah ampun-ampunan dah ya. Wa kana lahum mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Walaupun ibu-ibu lagi kagak puasa, tapi ngasih bukaan buat orang puasa, maka pahalanya sama dengan orang puasa, tanpa berkurang sedikit pun. Ya Allah. Qalu, para sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah, laisa kulluna najid ma yaftiru shaim, ma yaftiru shaim ya Rasul, tidak semua kami bisa memberi makan orang puasa. Qala yutillah hadza thawab man fatara sha'iman madaqatil labanin aw tamratin aw syubrati ma'in. Rasulullah menjawab, Allah pasti berikan pahala buat siapa aja ngasih makanan ya, apakah cuma berupa mungkin segelas susu, sebutir kurma. Loh kenapa sebutir kurma? Ya kan paling enggak sekilo ya enggak, ajwa. Wah Allah, sekilo ajwa itu kalau yang biasa 235.000 ya.
Kalau yang organik 285.000. Ustaz tahu, saya dagang. Wa huwa syahrul awwalur rahmah. Ini yang juga populer, walaupun dipandang lemah katanya kan ya. Udah kita mah orang awam, pokoknya kita baca aja, kita pahami, kita hayati. Ya Allah, 10 hari pertamanya adalah taburan rahmat Allah, 10 hari keduanya taburan ampunan Allah, dan yang ketiganya jaminan Allah membebaskan siksa neraka dari hamba yang betul-betul berpuasa. Dan jangan lupa di penghujung pidato Rasulullah menyatakan, man khaffafan mamluki fihi a'taqallahu minan nar. Siapa orang yang mengurangi beban-beban tanggungan atau kerja istrinya kah, bawahannya kah, karyawannya kah, maka Allah janjikan dibebaskan dari siksa api neraka. Insya amin ya rabbal alamin. Riwayat Ibnu Khuzaimah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau baca hadis model tadi tuh, pidato Rasulullah kan rada susah tuh nginget-ngingetnya. Nah, ada yang gampang. Kita buka di kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memudahkan ingatan kita tentang keutamaan Ramadan dengan huruf-huruf Ramadan itu sendiri. Pertama, Ramadan ada huruf Ra, bermakna ridwanullah. Ramadan berisikan keredaan Allah. Amin ya rabbal. 2 bulan dari Rajab kita minta balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampai enggak kita? Itu tanda-tanda Allah ridho mau ditemui nama kita. Amin ya rabbal. Nah kan jadi lucu. Udah ditemuin, udah dikasih kesempatan ketemu Ramadan, kita kagak puasa. Lucu. Ada orang datang ke masjid, orang sholat. Lalu ngapain ke masjid? Nah, gue pengen ke masjid aja. Itu kenapa nggak sholat? Ya emang kenapa nggak sholat? Jadi lucu. Jadi udah nyampe masjid kagak sholat. Udah nyampe di Ramadan kagak puasa. Ya. Nah itu jadi Ra'nya Ramadan ridwanullah. Maka yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta keridhaan Allah dan surganya. Lalu kemudian mimnya apa? Roma, mimnya mahabbatullah, kecintaan Allah. Jadi Ramadan ini isinya kecintaan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu begini, kita kalau ketemu Ramadan jangan cuma ingat puasanya. Sebab sebenarnya kagak nyambung. Kita kan minta balighna Ramadan. Padahal di bulan Ramadan apa ibadah yang paling inti? Adalah puasa. Dan puasa itu kagak ringan. Puasa itu ibu bapak berat. Kalau benar-benar puasa ini mah, ya. Kalau cuma sekedar tadi menahan 2 syahwat perut dan syahwat kemaluan, asal tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, beres puasa kita, gugur kewajiban. Tapi apakah puasa kita berkelas atau tidak, itu yang jadi masalah. Maka kemudian ulama ada yang membagi, ada puasa awam, ada puasanya orang-orang umum, ya cuman fokus, kagak makan, kagak minum, kagak hubungan badan. Tapi di atas kelas itu ada lagi puasa khawas, puasanya orang-orang khusus. Nggak ribet bagi dia, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan badan. Kenapa? Karena dia lebih konsentrasi pada mempuasakan panca indera. Bagaimana matanya dijaga, mulutnya dijaga. Emang paling enak ngapain kita? Kalau lagi lapar, lagi aus, ngomongin orang dijawab, ya Allah, luar biasa. Itu yang bikin lupa lapar sama haus itu, ya ngomongin orang. 2 jam, 3 jam kagak berasa. Tapi asal dibuat ngaji, baca Quran baru 5 menit, mata jororongan. Paham gak mata jororongan? Ini bawaannya sepet aja nih mata. Mesue bener mata sepet. Baru 5 menit baca Quran udah sepet. Tapi ngomongin orang, Allah. Bukan jamaah Nurul Iman, jamaah sono tengah laut. Ya kita cuma diingetin doang gitu ya. Jadi puasa panca indera, gitu. Tangannya dipuasain, ya. Tangannya dipuasain Bu. Ibu-ibu mau belanja bahan-bahan makanan buat masak sahur, masak buka puasa,
ya belanja, tangannya dipuasain. Jangan puasa sama puasa, tangan kagak puasa. Nawar manawar, nawar tapi sambil minta sambil ngambil. Nah, itu ke tukang sayur pagi-pagi, tambahin ngapa bang? Belum dikasih tambahin, tangan udah main jambret aja. Begitu Bu ya? Oh enggak. Saya mah dapat bocoran dari tukang sayur katanya begitu. Ya, jangan tuh, hati-hati Bu, hati-hati ya. Boleh nawar manawar boleh, minta mah minta boleh, tapi nunggu diizinin apa kagak gitu. Belum diizinin tangan udah sambil minta sambil ngambil gitu. Tambahin ngapa bang? Ya. Sama-sama itu ibu-ibu sono, ibu-ibu tengah laut juga. Lalu kemudian di atasnya mereka itu Shaumul Khawas, ada puasanya Shaumul Khawasil Khawas, puasanya orang-orang teristimewa. Dia nggak susah, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan badan, nggak berat puasa panca indera. Kenapa? Karena yang dia fokuskan adalah puasa hati. Allah, berat, kelas berat, puasa hati kelas berat gitu. Tapi ya tetap kita jangan terbebani. Ya, makanya di sana ada syarat kewajiban puasa adalah al-qudrah ala syiyam, adanya kemampuan berpuasa ya secara normal saja gitu. Syukur-syukur sambil terus kita belajar sambil meluruskan hati. Makanya yang paling utama adalah perhatikan niat kita, taqarruban ilallah. Sesuai dengan apa yang dilabelkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dari bulan Rajab itu Rajab syahrut taubah, Rajab bulan taubat. Sya'ban syahrul mahabbah, Sya'ban bulan kecintaan Rasul. Ramadan syahrul qurbah, dan Ramadan bulan pendekatan diri kepada Allah. Kita sempurnakan lagi. Rajab syahrul taubah bis sholati, Rajab bulan taubat dengan salat. Syahrul mahabbah bis sholawat, Sya'ban bulan kecintaan Rasul dengan sholawat. Ramadan syahrul qurbah bisyam, Ramadan bulan pendekatan diri kepada Allah bisyam dengan puasa. Ini rumusan-rumusan begini nih ya, kita terima kasih kepada para ulama kita, para wali-wali Allah ini ya, untuk memudahkan ingatan kita, memudahkan pemahaman kita ya. Jadi dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ada ibadah 3 shot. Ada ibadah 3 shot, salat, sholawat, dan siang puasa ya. Apa donya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, domanullah. Ramadan ini isinya jaminan Allah. Apa jaminan Allah? Yang tadi yang Rasulullah pidatokan ya. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu kan jaminan Allah. Lalu kemudian di dalamnya lagi ada ganjaran pahala. Amal sunnah diganjar pahala wajib. Amal wajib diganjar 70 kewajiban Allah. Di dalamnya adalah bulan kesabaran. Kesabaran jaminan adalah sorga. Ini namanya domanullah, jaminan-jaminan Allah. Termasuk yuzadu fi rizqul mu'min, ditambahnya rizki orang beriman. Emang ada gaji? Ini setahun kita ada berapa bulan Bu? 12 bulan, tapi gajian ada nggak bulan ke-13? Ya Allah, gara-gara apa itu? Gara-gara Ramadan. Alhamdulillah. Bagi yang dapat 13, saya emang nggak 13. Saya bisa 50 kali. Ya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun dikit-dikit, ya. Rezeki nggak apa-apa, dikit-dikit, yang penting sering kan gitu ya. Dikit asal sering. Ramadan ada alif. Apa alifnya? Ulfatullah. Ramadan ini isinya kasih sayang Allah. Tadi ada cinta Allah, sekarang kasih sayang Allah. Ya Allah sayang sama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ada huruf nun. Apa nunnya? Adalah nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah meliputi 2 nur. Nurus syam dan nurul Quran ya. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, aku akan berikan kepada umat Muhammad di akhir zaman nanti 2 cahaya agar mereka terhindar dari 2 kegelapan. Nabi Musa bertanya, apakah 2 cahaya itu ya Rob?
Allah menjawab nur syam atau nur Ramadan, ya, wa nurul Quran, cahaya Ramadan atau cahaya puasa dan cahaya Al-Quran. Lalu apakah dua kegelapan itu ya Rabb? Dua kegelapan itu adalah kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka dengan kita berada di bulan Ramadan, kita dapat nurnya. Jadi tadi itu yang saya gambarkan. Ulama yang gambarkan, Ramadan ini nggak gampang. Ramadan ini nggak ringan. Tapi anehnya kita minta disampaikan umur kita. Baliknya Ramadan. Padahal Ramadan nggak gampang. Berat Ramadan. Itu digambarkan seperti kita mendaki gunung. Coba mendaki gunung, bayangin. Itu di ketengahan hutan, ya, gunung belantara, hutan belantara itu gunung, itu kan gelap gitu. Kanan kirinya jurang, itu ibarat hawa-hawa nafsu. Ya. Hewan-hewan buas itu ibarat tantangan-tantangan orang yang berada di bulan Ramadan. Baru seminggu Ramadan, itu ntar seminggu keduanya udah banyak tantangan-tantangan. Temennya udah kagak puasa, kita masih puasa, dibully. Hari gini masih puasa, ada yang begitu. Nah, makin kita terus menapak. Nah, kalau naik gunung itu kan pijakan kita itu luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian, ada nggak bedanya? Kita jalan biasa, jalan mendatar dengan jalan menanjak, ada nggak bedanya? Mana lebih berat, jalan mendatar apa menanjak? Ya Allah, itulah gambaran Ramadan. Pijakan kita itu kuat. Gitu, berat gitu, ya, gelap hutan belantara. Tapi kalau terus kita lakoni ini Ramadan dengan ibadah amaliyah yang luar biasa, maka mudah-mudahan nanti akan sampai pada puncak gunung, dikit demi sedikit lama-lama ada matahari yang masuk ke tengah-tengah hutan itu. Makin tinggi, makin terang. Nah, ujung daripada gunung itulah kemudian nanti kita akan mendapatkan cahaya matahari yang luar biasa. Itu gambaran ujungnya adalah nur Ramadan dan nurul Quran. Amin ya Rabbal. Maka kemudian Rasulullah sampaikan dalam sabdanya itu, ya, bahwa Syam dan Quran itu yashfa'an. Puasa dan Al-Quran, dia nanti akan memberikan kepada umatnya syafaat pertolongan. Gitu. Puasa nih yang kita lakukan itu nanti memberikan syafaat kepada kita. Quran nih yang kita baca nanti memberikan syafaat kepada kita. Gitu. Nah, itulah nur, ya, nurullah yang ada pada kata-kata Ramadan. Maka ujungnya nanti adalah kebahagiaan buat kita semua. Jadi Ramadan berat tapi jadi ringan. Gitu. Dengan apa ringannya? Antara lain dengan ungkapan selamat datang yang kita sampaikan. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab selamat datang ada ahlan wa sahlan. Selamat datang. Tapi silakan Bapak Ibu cari, tidak ada di dalam rangka menyambut Ramadan pakai ungkapan ahlan wa sahlan, kagak ada. Spanduk di mana-mana tulisannya nggak ada. Ahlan wa sahlan Ramadan nggak ada. Karena ahlan wa sahlan itu biasanya buat sesuatu yang kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu menghadiri majelis Maulidir Rasul misalkan, itu ada spanduk ahlan wa sahlan. Selamat datang para pencinta Rasulullah, begitu. Kelihatan orang yang datang. Mahalul qiyam kita marhaban. Ya Jadal Hasan wal Husain. Ya marhaban, selamat datang buat Nabi kita. Enggak kelihatan. Gitu, ya. Ramadan juga begitu, marhaban, enggak kelihatan, tapi kita ucapan dengan marhaban. Ditambah lagi marhaban itu sendiri maknanya adalah rohaba, yurahibu, tarhib, ya. Itu adalah ungkapan selamat datang dari lubuk hati kita yang paling dalam dengan penuh kesukaan, dengan penuh kelapangan hati dan sukacita. Gitu. Jadi kita nyambut Ramadan itu dengan lapang hati sukacita. Dan kelapangan hati sukacita itulah yang membuat Ramadan kita berat menjadi ringan. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Gimana caranya? Ramadan tadi itu keridhaan Allah, kecintaan Allah, jaminan Allah, kasih sayang Allah dan cahaya Allah. Gimana caranya bisa kita peroleh? Kagak lain. Ibadah paling utama adalah siam, adalah dengan puasa. Bagaimana caranya? Puasa pertama huruf shad. Huruf shad dalam siam itu maknanya as-sabru adalah kesabaran. Ya. Sebagaimana pidato Rasul tadi, Ramadan syahrus sabri, Ramadan bulan kesabaran. Maka senjata kita dalam
ibadah amalia sepanjang Ramadan, ya, dan ibadah utamanya adalah puasa, tidak lain adalah shotnya dalam siam, sabru, kesabaran. Ini kalau nggak pakai sabar, ya nggak? Bagaimana coba? Dari terbit fajar tadi kita sudah nggak makan, ya. Tapi kemudian kita masih dapat kekuatan untuk ibadah, ya. Kemudian kekuatan lagi untuk aktivitas kita. Yang pekerja dia bekerja, yang pedagang dia berdagang, yang guru dia mengajar. Ya Allah, ya. Alhamdulillah. Nanti kita jam 7 ngajar, ya. Yang guru ngajar jam 7, jam 8 sampai menjelang zuhur. Allah, kering tenggorokan. Pedih enggak itu? Perih enggak itu? Tapi semua menjadi indah dengan as-sabru, kesabaran. Insya Allah. Yang kedua, siam ada huruf ya, itu bermakna yakin. Maka senjata kita untuk menyambut Ramadan dan menikmati hidangan Allah dengan kata-kata Ramadan tadi adalah dengan ya, keyakinan. Ini puasa, kalau nggak ada keyakinan nggak ada puasa. Bener nggak kira-kira? Ibu-ibu di rumah bergaul sama makanan kan? Ada yang mencuri-curi nggak itu makanan? Kagak. Kenapa jawabannya, Bu? Lagi puasa? Bukan. Jawabannya bukan lagi puasa. Jawabannya adalah yakin ada yang ngelihat. Walaupun ibu sendiri, ya, berdua paling sama kucing doang kan gitu. Ya, iya. Di hadapan ibu makanan, minuman, ya Allah. Apalagi bapak-bapaknya pulang kerja, capek, nyampe rumah nggak ada orang, ya, ngelihat di samping kulkas ada timun suri, lagi telentang, iya. Ya, nggak ada orang, buka kulkas, itu es batu pada ngebul, ya, air di botol pada keringetan, ya Allah. Ini sedikit aja kita mainin, nggak ada ngelihat, bener nggak kira-kira? Tapi bukan itu, ya, al yakin betul-betul ini nilai-nilai ihsan, nilai-nilai akhlaknya muncul. Maka ibadah puasa ibadah paling amanah. Pantas kalau kemudian Allah mengklaim. Allah mengklaim satu-satunya ibadah yang diklaim oleh Allah itu ibadah puasa. As-saumu li, puasa itu untukku. Silakan Bapak Ibu cari apakah ada pernyataan Allah as-salatu li, tidak. Apakah ada pernyataan Allah az-zakatu li, tidak. Haji yang mahal, capek, al-haju wal umratu li, tidak. Ternyata Allah klaim ibadah itu li untukku adalah ibadah yang murah meriah. Ibadah apa itu? Ibadah puasa, murah meriah. Kenapa bisa sampai diklaim oleh Allah as-saumu li wa ana jazibih, dan saya memberikan ganjarannya? Karena ibadah paling rahasia. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini bicara keyakinan, atau saya tuntasin dulu dikit lagi ya. Nanti akan ada penghalang-penghalangnya, biar kita paham. Kalau ada penghalangnya, jadi kita lebih berhati-hati. Kita tuntaskan dulu. Ya. Yang ketiga, alif. Alif itu ulfah. Ulfah sama dengan tadi. Kalau Ramadan ulfatullah, maka siam ini ulfah dari kita. Kita mesti punya tenggang rasa, maka tadi dalam pidato Rasul, Ramadan syahrul muasat. Ramadan bulan tenggang rasa. Dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan betapa pedihnya rasa lapar dan haus. Betul nggak kira-kira? Jadi kita mikir, ya Allah, kita lapar haus paling berapa jam? Dari jam 5 sampai jam 6 sore. Tapi bagaimana buat saudara-saudara kita di luar sana yang berada di bawah garis kemiskinan? Mereka yang lapar, haus, nggak ketahuan sampai kapan dan berapa lama nggak ketahuan. Maka dengan ibadah puasa kita bisa merasakan. Maka disitulah kemudian munculkan ulfah, tenggang rasa kita kepada sesama. Yang terakhir, Ramadan itu bisa kita sikapi dengan siam, huruf mimnya adalah mutmainnah, tenang. Orang puasa mestinya tenang. Ya. Kan sampai ada hadis, ya, betapapun orang mau ngajak keburukan, kita cukup bilang ini shaim, maaf saya lagi puasa. Ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ngabarin kepada kita. Ini kita ibadah puasa apa sih tujuannya? La'allakum
tattaqun, agar kita bertakwa, kita jadi orang soleh. Tapi ternyata ada 5 penyebab yang membuat kita jadi gagal soleh. Ada 5 penyebab yang membuat kita jadi gagal takwa. Ini kita mesti paham supaya kita bisa menghindari. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum sholihin. Kalau bukan karena 5 perkara, niscaya manusia bakal jadi soleh semua. Tapi gara-gara 5 ini, orang jadi gagal soleh. Apa yang 5 ini? 1. Al-qana'atu bil jahli. Pertama adalah dia merasa puas dengan kebodohan. Merasa puas dengan kebodohan. Qana'ah itu bagus. Kalau dalam karunia Allah, rizki dari Allah kita qana'ah bagus. Tapi kalau qana'ah itu dikaitkan dengan al-jahli, al-jahlu kebodohan, jadi kurang bagus. Ya. Merasa puas dengan kebodohan. Merasa cukup dengan kebodohan. Maaf kalau bahasa seberang sono, ya, istilahnya adalah betah jadi orang geblek gitu kira-kira. Maafin ya. Ya, al-qana bil jahli, betah jadi orang geblek. Maka kita puasa jangan sampai kita betah jadi orang geblek, maka kita belajar, ya. Kita hadir majelis ilmu, ya. Rabu subuh, Ahad subuh, maka sepanjang kita ada di majelis ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikeluarkan, dibebaskan dari kelompok al-qana'ah bil jahli. Mudah-mudahan kita bukan orang yang betah dengan kebodohan. Maka kemudian Allah titipkan ilmunya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-hirsu 'ala dunia. Yang membuat kita gagal soleh, gagal takwa adalah serakah atas dunia. Serakah atas dunia. Maka dengan ibadah puasa muncul tadi itu alif ulfah, ada tenggang rasa kita kepada sesama. Maka jangankan milik orang lain, milik kita sendiri kita nggak berani sentuh. Iya kan? Dari subuh sampai maghrib kita nggak berani sentuh, walaupun itu halal. Pasangan suami istri halal, nggak berani nyentuh. Yang aneh Bapak Ibu sekalian, yang unik itu rangkaian ayat puasa 183, 184, 185, 187, lalu kemudian Allah bicarakan kehalalan hubungan suami istri. Lah coba itu. Dari ibadah puasa ngomongin kedekatan ibadah kita kepada Allah, loncat ke 187 itu ngomongin kehalalan hubungan suami istri. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai rakus dengan dunia, lalu kemudian kita jadi gagal menjadi orang soleh. Apa aja kita pengen rasain, ya, naudzubillah. Suami istri halal, dia nggak berani sentuh. Maknanya apa? Maknanya kalau pasangan sendiri aja kagak boleh, nggak disentuh, apalagi yang bukan pasangannya. Makanan yang milik sendiri, nggak berani kita sentuh, apalagi makanan milik orang lain. Kan begitu filosofinya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, syuh bil fadl. Yang membuat kita gagal jadi orang soleh adalah pelit dengan karunia Allah. Tapi ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, bahasanya syuh. Syuh itu adalah pelit, biangnya pelit. Syuh itu biangnya pelit. Saya yakin Bapak Ibu cuman kenal dengan bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil itu pelit. Pelit dengan karunia Allah untuk orang lain. Ada kumpulan dana buat anak yatim, itu kita nggak bagi, itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh, dalam Quran itu ada wattaqu syuha, dan jauhilah oleh kamu syuh, itu pelit buat diri sendiri. Jadi kalau bakhil pelit kepada orang lain, kalau syuh pelit kepada, mau tahu nggak cirinya? Cirinya orang syuh, pelit sama diri sendiri. Ntar malam buka puasa ya di restoran sana sama saya gitu. Aduh nggak ada, perut kayaknya ini lagi kurang enak. Diajak makan alasannya perut kagak enak, perut kurang sehat ini, blebek. Besok kita pakai cara lain. Ntar buka puasa sama saya di restoran ya, makan kebuli, tenang, saya gratis, saya bayarin gratis. Oh, oke, ya. Nah, jadi kalau
diajak makan langsung bawaannya perut kagak enak, tapi kalau dijaminkan saya yang bayarin gratis baru mau. Paham gak kira-kira? Itu namanya pelit sama diri sendiri. Ya Allah, ya. Jadi bagaimana buat berbagi kepada orang lain ama kesenangan diri sendiri aja pelit. Ya. Maka kalau pakai bahasa kita tuh yang dulu apa? Hiduplah dengan senang, tapi jangan bersenang-senang dalam hidup. Gitu. Ya, model ibu-ibu bapak umur-umur segini, udah jangan pakai tahan-tahan. Apa yang dimau dikasih aja udah. Ayo jangan tahan-tahan. Ya. Mumpung masih ada umur gitu. Ya. Mumpung masih ada umur. Yang keempat, riya fil amal. Riya dalam amal. Ya, yang membuat kita gagal soleh, gagal takwa dalam ibadah amal kita Ramadan adalah riya. Riya dalam amal. Nah, ibadah puasa itu mengikis kita riya. Kenapa? Karena dia ibadah rahasia. Sholat paling tidak depan belakang kanan kiri kita tahu kita lagi sholat. Kalau kita sholat sunnah di rumah paling enggak keluarga kita tahu kita sholat. Benar nggak kira-kira? Zakat paling tidak objek zakat kita tahu. Sedekah objek sedekah kita tahu. Haji umroh apalagi suatu kampung pada tahu semua. Tapi puasa siapa yang tahu? Bapak ibu kita boleh sahur bareng. Tapi siang kita kerja aktivitas masing-masing, sore kumpul lagi buka bersama, ada yang bisa menjamin nggak? Ibu-ibu bisa menjamin nggak suaminya masih puasa? Bapak-bapak masih bisa jamin nggak kalau istrinya di rumah bergaul sama makanan masih puasa? Nggak ada yang bisa jamin. Ya, itu ibadah rahasia. Maka bebas daripada riya. Nah, gitu. Ada orang riya dalam puasa, jalannya dilemes-lemesin. Lemes lu kurang sehat. Oh enggak, gue lagi puasa ini. Ada nggak orang begitu? Badan segur tapi ngeludah mulu. Cuy. Ngapa lu ngeludah mulu? Gue lagi puasa ini. Geli amat kita. Yang terakhir, ijab birroi. Ya, jadi orang gagal takwa, gagal soleh itu karena ujub. Ujub itu bangga diri dalam hati. Kalau dikeluarin, ditampakkan itu namanya kibir atau takabur, sombong. Kalau baru dalam hati itu namanya ujub. Ibu bapak habis sahur keluar rumah menuju masjid. Iya. Itu dalam hati. Duh, coba tetangga lah puasa baru seminggu udah kagak keluar lagi nih. Masih pada tidur. Ya, gua dong, masih bertahan puasa, masih bertahan ke masjid. Ujub itu bangga diri dalam hati. Gitu. Kalau ditampakkan keluar, itu namanya takabur. Ini kita habis ngaji begini kongko nih, silaturahim. Ada yang pamit dulu Pak Ustadz. Saya pamit duluan. Kenapa buru-buru? Ngantuk ini mata. Maklum semalam habis tahajud 11 rakaat. Lah coba itu. Aduh. Jadi dia tampakkan itu namanya takabur, ya. Nah, jadi kelima inilah yang menjadi penghalang kita, rintangan kita untuk menuju predikat tatakun. Maka Bapak Ibu sekalian kita hindari. Kita ketahui untuk kita hindari. Kita hindari apa tadi itu? Pertama, betah jadi orang geblek, betah dengan kebodohan, rakus dengan dunia, kemudian pelit dengan diri sendiri, kemudian riya dalam amal, kemudian ujub bangga diri itu. Ini kita tinggalin supaya Ramadan yang indah, ada keridhaan Allah, ada kecintaan Allah, ada jaminan Allah, ada kasih sayang Allah, ada nurullah. Ini bisa kita raih dengan siam, kesabaran, sabar, dengan yakin, dengan alif ulfah kasih sayang kita, tenggang rasa kita, dan dengan penuh ketenangan kita. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa-jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Allahu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim warhamna ya rahim. Waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital anadi bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Shalli wa sallim
sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah wa ighfir lana ya dzal ula fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wadmun 'alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dam alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.